Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah epistel Minggu tanggal 22 Juni tahun 2025 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, Mazmur pasal 42 ditulis oleh Bani Korah. Korah adalah salah satu pemimpin pujian yang ditugaskan oleh Daud dan Salomo di bait Allah. Hal itu berlangsung secara turun-temurun, di mana para anak-anak Korah yang disebut dengan Bani Korah, mereka bertugas melayani di bait Allah. Adapun konteks Mazmur ini adalah waktu pembuangan di mana pemimpin pujian itu tidak lagi berada di bait Allah karena jauh di luar Yerusalem. Pemazmur dan orang-orang Israel pada zaman itu banyak yang mengalami masa pahit di saat mereka berada dalam pembuangan di Babel. Dalam keadaan sebagai bangsa tawanan kerajaan Babel, mereka hanya bisa menikmati perlakuan hidup yang tidak manusiawi. Kerja paksa, makian, dan cemoohan menjadi bagian hidup mereka. Hal inilah yang menyebabkan pemazmur mengalami tekanan yang luar biasa. Sehingga dalam keadaan seperti itu, pemazmur merindukan suasana untuk berjumpa dengan Tuhan. Ia bersaksi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jemaat yang terkasih, dapat kita bayangkan bagaimana keadaan seekor rusa yang mengembara di bukit-bukit yang rumputnya terbakar oleh sinar matahari pada musim kemarau, di mana sungai-sungai yang ada di sana sudah kering, dan saat itulah rusa itu merindukan sungai yang berair agar ia dapat minum dan bertahan hidup. Sama halnya seperti rusa yang haus akan air, demikianlah pemazmur yang haus untuk berjumpa dengan Allah. Walaupun doanya belum terjawab dan keadaannya belum dipulihkan, tetapi pemazmur memiliki iman bahwa Allah akan tetap hadir sama seperti ketika ia masih berada di Yerusalem. Karena itulah pemazmur berkata, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur percaya akan pertolongan Tuhan
sehingga hal inilah yang menyebabkan dia bersukaria dan bersyukur karena Allah telah bertindak untuk melepaskannya, menjawabnya, dan menyelamatkannya. Bersyukur berarti mengaku percaya dan mewartakan kasih setia Allah kepada orang lain, agar mereka pun turut bersukacita dan percaya kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, pernahkah saudara merasakan suatu keadaan yang rindu amat dalam, rindu yang serindu-rindunya dengan seseorang yang begitu Anda kasihi? Mungkin itu suami, istri, atau anak-anak saudara. Biasanya rasa rindu itu muncul dikala ada suatu jarak yang memisahkan, sehingga dalam jangka waktu yang lama barulah kita bisa berjumpa dengan orang yang kita rindukan itu. Dan ketika waktu berjumpa itu tiba, maka penuhlah rasa sukacita kita, rasa bahagia dan haru akan meliputi kehidupan ini. Jemaat Tuhan, jika kita sering merasakan kerinduan yang amat dalam dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang-orang yang kita kasihi, bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan? Pernahkah kita merasakan kerinduan yang begitu dalam dengan Tuhan? Pernahkah saudara merasakan rindu yang amat dalam terhadap firman Tuhan, kasih dan kuasanya yang sungguh agung itu? Pernahkah saudara merasakan rindu yang amat dalam untuk berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah baitnya yang kudus itu? Ada begitu banyak orang yang merasakan kerinduan dengan Tuhan, rindu ingin beribadah dan rindu ingin mendengarkan firman-Nya. Namun karena oleh suatu hal, pergumulan hidup, sakit penyakit, karena situasi pekerjaan, situasi lingkungan, sering membuat seseorang itu sama sekali tidak pernah lagi merasakan keteduhan hati untuk beribadah. Demikian halnya yang kita simak dalam perikop saat ini, yang menggambarkan kerinduan pemazmur untuk berjumpa dengan Tuhan dalam suasana memuji namanya yang kudus. Jemaat Tuhan, seperti rusa yang ada dalam kekeringan, pastilah lambat laun ia akan mati jika tidak segera menemukan sumber air. Begitu pula dengan orang yang telah lama terpisah dengan Tuhan. Hati dan hasratnya lambat laun akan mati dan terbawa oleh arus dunia jika dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dikala ia mengalami situasi yang gundah gulana, jauh dari kebenaran firman Tuhan, jauh dari bersekutuan dengan firman Tuhan, maka jiwanya akan semakin kering. Dan segala peristiwa yang ia alami akan ia pandang sebagai beban hidup yang tak kunjung berhenti. Saudara yang terkasih, seperti rusa yang ada dalam kekeringan, pastilah lambat laun ia akan mati jika tidak segera menemukan sumber air. Demikian halnya dengan orang yang telah lama terpisah dengan Tuhan. Hati, jiwa, dan pikirannya lambat laun akan menjadi kering, akan menjadi mati dan terbawa oleh arus dunia ini. Dan segala peristiwa yang dialaminya akan dipandang sebagai beban hidup yang tak kunjung berhenti. Jemaat Tuhan, firman Tuhan saat ini menuntun kita semua untuk semakin merindukan Tuhan dalam kehidupan ini. Percaya dan berharap hanya kepada Dia saja. Tidak mau digoyahkan oleh beragam situasi masalah apapun juga. Sekalipun banyak godaan di luar sana, tantangan, ancaman, dan kecaman yang membuat kita jauh dari Tuhan. Namun, jangan biarkan hatimu menjadi gundah gulana oleh karena beragam penderitaan yang menerpa kehidupanmu. Tetaplah seperti pemazmur yang sungguh meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya yang layak untuk disembah dan dimuliakan. Hanya kepada Tuhan sajalah ia percaya dan berharap. Sekalipun banyak tantangan dan cobaan yang membuat kita seolah tertekan, namun bersama penyertaan Tuhan yang selalu ia nyatakan dalam kehidupan kita, maka kita selaku orang percaya akan merasakan kebahagiaan yang sejati, sukacita yang abadi. Jiwa kita yang terasa dahaga akan dipuaskannya lewat firman-Nya yang kudus itu. Dalam kehidupan ini kita sungguh meyakini firman yang hidup itu, air kehidupan itu adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Dialah firman yang hidup, Dialah sumber air kehidupan yang memberikan kesegaran dalam diri kita. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kita yang kita rindukan
yang kita puji, sembah, dan muliakan. Hanya Dialah yang sanggup menyembuhkan rasa dahaga di dalam jiwa kita. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kita yang selalu merindukan firman Tuhan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Hanya Dialah yang kita rindukan, yang kita dambakan dalam hidup ini. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang kita percaya, Tuhan di mana kita hanya berharap kepadanya saja. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur buat firman yang kami dengarkan saat ini. Firman kehidupan, firman yang menyegarkan jiwa kami yang kering. Dengan firman-Mu sajalah kami beroleh kekuatan yang sungguh penuh dengan sukacita. Biarlah firman-Mu itu memberikan kami kebahagiaan sejati, sehingga kedahagaan, kerinduan kami dapat terobati hanya dengan firman-Mu saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat hidup kami. Amin.